Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang tercinta semua, yang masih semangat semuanya. Kali ini ibu ya mungkin telat, tapi nggak telat banget lah ya. Ya, ibu mau unboxing latihan Ronatasi Sigma, dan sebelumnya ibu juga berterima kasih atas tanggung jawabnya sudah mau mengerjakan pekerjaan dari ibu, amanah dari ibu. Ya, jika ada yang belum, pasti ada yang belum sih ya. Ya, ibu belum mencari tahu sih orangnya, tapi tunggu aja, oke? Tunggu aja, dicari-cari. Ya, jadi di sini ya memang sih ada yang bikin telat ya ngumpulinnya. Ya silakan aja, cuman ya silakan kumpulkan ya dengan berbagai banyaknya masalah, alasan atau segala macam mungkin dari LMS-nya juga. Oke, itu masih diiniin ya, mungkin kuotanya tiba-tiba habis. Tapi kalau misalnya ada yang udah telat banget kok masih ya bisa, tapi udah gak apa-apa, silahkan kumpulin aja. Tapi intinya kalau sudah ada keluar perilisan unboxingnya, udah berarti emang benar-benar udah gak bisa lagi, karena itu kan ya ibu udah kasih tahu dong jawabannya. Maksudnya ya enak kalian kumpulkan dengan setelah ibu memberikan pembahasannya. Taci itu ya. Oke, jadi ya kalau masih inget ini soalnya ya ingatlah kan kalian kerjain sendiri ya kan, bukan yang telat-telat itu bukan nunggu jawaban dari teman ya. Oke. Ya di sini ada sigma, dari K-nya itu 1 sampai dengan N, lalu variabelnya adalah 2K kurang 1 dikuadratkan. Oke, ini dikuadratkan ya. Kita punya sifat waktu itu ya, beberapa sifat dari notasi sigma. Mungkin di sini ibu tulis lagi lah ya. Jadi ada sifat, ada sigma, di sini i ya, kita misalkan kalau di i itu kan secara umum i kan sebenarnya, 1 ya, boleh k, boleh apapun kan, tergantung. Biasanya i sama k atau p gitu, sampai n. Oke. Terus dalam kurung, nah dia UI plus minus ya, bisa plus atau minus, dalam hal ini minus soalnya VI dikuadratkan ya. Jadi yang jadi UI di sini apa? UI-nya adalah 2K yang ini. Kemudian VI-nya apa? VI-nya adalah min 1 ya, minnya ini milik 1 ya. Dikuadratkan, jadi bukan kamu kuadratin 2K kurang 1 dikali 2K kurang 1 kayak gitu. Oke, jadi sifatnya apa langsung ya? Sifatnya adalah ada sigma i sampai sama dengan 1 sampai n. Nah, UI-nya itu dikuadratin ya kan, terus plus minus 2, muat nggak ini ya, sigma n, ini dulu harusnya i sama dengan 1 sampai n, lalu ini UI kali VI. Nah, terus ini ditambah ya, ini pasti ditambah ke bawah aja deh. Sigma I sama dengan 1 sampai N VI kuadrat gitu ya sifatnya ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, kesini ya, kita kerjakan. Oke. Nah, ini K ya, tapi ini K. Kalau ini kan yang di sifat I, apa-apa, sama aja. Oke, sekarang kita buat jadi sigma sigma K sama dengan 1 sampai N. Oke, yang jadi
UI-nya apa? UI-nya adalah 2K dikuadratin, hasilnya 4K dikuadrat, ya kan? 2 kali 2, 4K kuadrat, 3 kuadrat dong. Terus ini minus, berarti kalau minus berarti harus minus juga. Kalau plus dia plus ya, tergantung soalnya. Nah, terus 2-nya keluar nih. 2-nya kan di luar ya. Terus sigma K sama dengan I sampai N. Terus I kali VI kan. UI-nya 2K kali min 1, berarti min 2K. Karena minnya udah di depan ini, udah nggak usah ditulis lagi. Jadi langsung di sini 2K gitu. Plus, kenapa plus? Karena nanti min kali min kan plus. Jadi apapun hasil di sini mau min atau plus, tanda yang berikutnya, yang kedua itu adalah plus. Nah, ini adalah sigma K sama dengan 1 N. Ini nanti nabrak ya. Ini batasnya ya, jangan diiniin. Maksa deh ibu nih. Apa tadi? Oh, ininya VI kuadrat ya kan yang berikutnya. Ya, jadi VI kuadrat. VI-nya apa? Minus 1, berarti minus 1 dikuadratin berarti 1 ya. Jadi sini tulisnya 1 gitu. Oke, nah sekarang ini udah bentuk sederhana belum sih? Belum. Masih ada lagi, harus sesuai sifat nih yang ini. Sama yang ini juga belum. Oke, kenapa bisa begitu? Ini juga nih belum. Oke, sekarang kita itu sesuai sifat ya. Ada sifat yang kalau misalnya ada, ini kan 4K kuadrat. 4 itu apa sih? Koefisien atau konstanta atau variabel. Ya, koefisien, jadi dia bisa keluar. Jadi dia jadi 4. Terus ini sigma K sama dengan 1 sampai N. Nah, ininya berarti dalam tinggal K kuadrat kurang. Nah, ini 2-nya udah keluar ya. Tapi kan ini bisa 2-nya ini keluar lagi, nemenin yang 2 ini sendiri nih. Jadi kita taruh dia ke depan, jadi 2 kali 2 berarti 4. Terus di sini mutlak K sama dengan 1, ini N PN, terus di sini berarti tinggal K gitu. Terus plus ya kan, plus nah ini apa nih, 1 doang, berarti itu tuh ada yang cuman konstanta aja, ada ya sifatnya juga ya. Coba dikebet lagi deh latihan catatannya, dilihat latti. Nah itu caranya gimana, dia kita kalikan sama indeks yang paling tinggi. Paling tingginya apa? N. Kan nggak tahu ini N nya berapa ini kan, tapi intinya paling tinggi ya. Yang paling rendah kan yang 1 nih indeksnya. Nah dikali berarti 1 kali N hasilnya N, ya udah N doang gitu. Jadi ini aja hasilnya. Oke, ngerti ya? Oke, soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini gampang banget. Di sini kamu cuman disuruh untuk ngebuat dia dalam bentuk penjumlahan doang gitu ya. Jadi kamu tinggal ganti huruf I dengan indeks dari yang paling kecil ke yang besar. Di sini indeksnya dari berapa sampai berapa? 5 sampai 10. Berarti nanti I-nya diganti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gitu caranya ya. Gampang banget. Sekarang kita kalkulasiin sendiri ya. Oke, ketika 5 itu berarti 5 kuadrat tambah 2 berapa? 25 tambah 2 27. Terus ditambah 6 kuadrat tambah 2 hasilnya 38. 7 kuadrat tambah 2 hasilnya 51. 8 kuadrat tambah 2 hasilnya 8 kuadrat 64.
6, terus 89 kuadrat tambah 2 hasilnya 83. Terakhir 10 kuadrat tambah 2 hasilnya 102, dan totalnya adalah 367. Udah begitu aja. Oke, next. Berikutnya ini kita disuruh untuk menyatakan deret, deret aritmatika ya. Kenapa? Dia karena punya cirinya yaitu memiliki beda. Kalau misalnya deret geometri, dia memiliki rasio dalam bentuk notasi sigma. Jadi kita ngebuat ini nih, kita nggak tahu ya ada titik-titik kok di situ tuh sampai berapa itu, ada berapa UN ya, UN-nya tuh ada berapa sih, ada berapa suku gitu, nggak tahu ya kan. Kita mau cari dulu, kita harus mau cari tahu dulu tentang banyaknya ada berapa suku gitu ya. Nah terus habis itu udah kita cari nih, udah dapet, baru kita akan bisa menentukan rumus UN-nya. Lalu kita tinggal kasih notasi sigmanya, gampang kan? Notasi sigmanya apa? Nah lanjut ya, kita cari dulu UN-nya. Jadi kita nggak tahu nih yang 3 ini nih suku berapa sih gitu. Ya kalau dia nggak jelas ini suku pertama, kedua, ketiga. Nah setelah ini kan kita nggak tahu, udah titik-titik soalnya. Nah jadi kita cari tahu dulu. Nah karena deret aritmatika berarti kuncinya kamu harus tahu yang diketahui itu cuma 2 aja ya. A-nya itu apa? A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu 321. Kemudian sama B, bedanya itu rumusnya tuh kayak gini aja, U setelah kurang sebelum gitu. Kalau ibu bahas ini gitu aja. Berarti yang suku kedua kurang suku pertama, atau yang ketiga kurang kedua, 4 kurang ketiga gitu sih. Ya, jadi ambil aja yang kedua kurang pertama ya. 315 dikurang 321, berarti bedanya berapa? Min 6. Nah ini dia bedanya. Nah sekarang kita pakai rumus UN, jangan lupa kan yang di SMP. Nah UN itu rumusnya apa? Masih ingat? A tambah N kurang 1 kali B ya kan? Nah UN ini ada nggak? Ada dong, kan kita mau mencari ini nih 3 ya kan. Si 3 ini kita mau mencari loh. Tuh ini berapa sih 3 ini nih, UN keberapa sih gitu ya. Jadi 3 kita tulis di sini, A nya 321 tambah N nya kita nggak tahu kan, itu yang dicari. B nya kali min 6. Nah ingat ini harus pakai kurung ya. Kenapa? Karena nggak pakai kurung bacanya nanti min 6 bukan dikali min 6 ya. Jadi ada disiplin dalam menulis di dalam matematika itu ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini 3 kita biarin dulu, 321 ini kita kalikan dulu yuk. Berarti ini min 6 kali N gitu kan, ingat ya, kali pelangi ya. Jadi min 6 min 6 N ya. Terus min 1 kali min 6 berarti plus ya, plus 6. Nah terus di sini enak itu, berarti yang ini nih kan kita ada variabel itu positif sih, lebih enak ya. Jadi yang pindah ruas adalah min 6 nya, jadi kesini jadi plus ya. Terus 3 nya dong berarti pindah, berarti 321 tambah 6 pindah jadi apa? 3 nya min 3. Jadi hasilnya adalah iya 324 ya, 324 terus langsung ini dibagi 6 ya, ibu langsung bagi 6, 324 per 6. Terus hasilnya adalah, wah ternyata ada 54 suku kan, bayangkan coba, banyak banget ya. Nah gitu. Nah sekarang
notasinya. Jadi gimana notasi sigmanya? Notasi sigmanya berarti tinggal gini aja ya, kan ada notasi sigmanya, ada ini, ya kan? Nah, kita buat I1, sorry. 1 sampai apa? Sampai 54 dong. Kan udah kita cari N-nya. 54, terus sekarang ininya apa nih rumusnya? Rumus UN-nya ini nih, rumus UN ini. Yang udah kita dapet ini, kan berarti yang 3 jangan diliatin ya. Yang 3 jangan diliatin. Gak usah dipikirin yang 3 ini. Tadi kan ini kan kita masukin untuk dapetin N ya. Jadi dari sini nih sebenarnya, dari 321 kurang 62, 6N tambah 6. Berarti hasilnya 327 ya. Berarti ibu nulisnya nggak apa-apa kan, 327 dulu, positif dulu, nggak apa-apa ya. Sama aja kan komutatif. 327 min 6, berarti bukan N lagi nulisnya, harus I. Kenapa? Karena kan di sini kita pilih indeksnya I. Jarang banget ya N nulisnya ya. Kalau N kan biasanya untuk di atas ya. Kalau bisa di sini I, bisa K, bisa P, atau terserah apapun itulah. Kecuali kalau N tuh enggak ya. Nah, jadi bukan N lagi yang kamu tulis ya. Jadi dari sini. Ini dia dari sini hasil yang yang itu. Gitu aja deh. Gampang ya? Oke. Oke, lanjut. Yang ini sama kayak nomor 3, tapi ini adalah deret geometri. Ya, oke. Ya, kalau ada background tolong abaikan aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama ya. Tujuan kita adalah mencari N-nya dulu, baru nanti UN-nya ya. Notasi sigmanya, tinggal diselipin notasi sigmanya. Oke, geometri berarti harus rasio ya. A-nya apa? A-nya ada 18, aku pertama. Rasionya adalah sama kayak tadi aturannya yang setelah kurang sebelum gitu aja. Min 6 bagi min 6 per 18 gitu kan. Kalau kita kecilin jadi min 1 per 3. Nah, ini adalah rasionya. Nah, sekarang kita cari UN. Rumus UN deret geometri apa? A kali R pangkat N kurang 1. Oke. Dah, yuk kita input. Nah, kita mau cari yang terakhir ini kan, berapa ya? 2 per 729. Oke, A-nya jangan melengos dulu ya, lihat angkanya ya. 18, R-nya tadi min 1 per 3, ingat dikurung ya. Min 1 per 3 dikurung, karena ini udah ada kurang, terus ada pangkat juga ya. Oke. Pangkat N kurang 1 ya, kita mencari N-nya ya. Nah, kemudian diapain lagi nih? Ini jangan ya kamu coret 18 sama 3 ini. No, big no. Karena ada pangkat di sini ya. Jadi yang boleh adalah 18-nya ke sebelah, ke ruas kiri. Diapain? Dikali silang ke bawah. Berarti dia ingat ya, lawannya kan silang. Nah, jadi 18 ini kan 18 per 1. 1 kali 2 tetap. Nah, 18 gitu ya. Atau ini boleh sama yang atas sama atas dicoret juga boleh. Ini coret, ini jadi di 9, tinggal 9-nya ke bawah, jadi ini tinggal 1 per 9 kali 729. Ini min 1/3 N min 1. Oke. Nah, ini 1 per, miring ya ibu nih, 1 per, nah ini bisa kamu kecil-kecilin lagi. Kamu nggak perlu pakai kalkulator, nggak usah dikali atau gimana.
9 itu nanti 3 pangkat 2, 7, 29, nanti coba kamu bagi terus 9 sampai berapa kali bisa kok ya. Ini nggak perlu pakai kalkulator. Kita dapetin di sini dia sama juga 3 pangkat, tapi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 8. Jadi kalau 3-nya sampai dihitung dikali 8 kali, nanti hasilnya jadi 9 kali 7, 29, itulah berapa tuh hasilnya kayak gitu. Nah, ini makan bilangan pokoknya jadi min. Ya, harus sama dong karena sebelahnya juga min. Dan kenapa juga dia min? Karena pangkat 8, pangkat genap. Kalau pangkat genap itu min jadi pasti jadi plus, ya kan? Jika sebanyak genap gitu ya, mau 10, 100, sejuta, pokoknya dia masih genap, itu min tuh pasti jadi plus gitu. Nah ini jadi dia nggak berubah ya, nggak merubah hasil ini gitu maksudnya. Oke? N1. Oke. Nah, karena ini udah sama, kita punya sifat eksponensial waktu di SMP. Jadi kita ambil aja bilangan pangkatnya yang ini. Ini kan udah sama ya. Kita ambil pangkatnya 8 N kurang 1. Jadi N-nya sama dengan 9. Berarti kita dapat ternyata ini adalah suku ke-9 seperti itu. Dan sekarang kita menyusun notasinya ya. Jadi notasi sigmanya, berarti I 1 sampai 9 ya kan. Nah terus yang itunya apa? Lihat AR N pangkat min 1-nya. Oke? Paham ya? Berarti 18 kali titik aja lah ya. Mungkin kurung juga. Kurung ada min 1/3 ya kan? R-nya. Lalu N ingat diubah jadi I. I kurang 1. Udah gitu aja deh. Notasi sigmanya. Oke? Oke, akhirnya soal yang terakhir juga ya, nomor 5. Nah, ini dari buku ya, e-book ya dari pemerintah. Oke, ini kita diarahkan untuk merancang formula dari deret ini gitu. Yang dalam ini deret apa nih? 2, 7, 12. Oh, ini deret aritmatika ya. Dia punya beda. Oke. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya di nomor 3 dan 4, lihat enak aja tinggal ganti I ya kan, setelah tahu UN terus jadi ini terus kita langsung ganti jadi 5I kurang 3 gitu sigma. Oh no nggak kayak gitu. Oke. Jadi di sini kita cari ini tuh deret ini itu rumusnya apa gitu, rumusnya tuh apa, artinya apa, SN-nya ya kan, SN-nya itu apa. Jadi ini beda, dan ini adalah cikal bakal untuk ke next meet, yaitu tentang pembuktian dengan menggunakan induksi matematika gitu ya. Oke. Jadi kita mau cari SN-nya. Oke, masih ingat rumus SN-nya? Nah, rumus SN itu sebenarnya bukan ada dua sih sebenarnya, penulisannya jadi tergantung apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang pertama itu kan ada SN, kita perlu tahu A-nya sama B-nya dulu ya, minimal nih. A-nya kan 2, B-nya berarti berapa nih? 7 kurang 2, 5 ya. Gitu. Nah, SN-nya ini, ya kan, rumusnya setengah N. Bentar. Setengah. Oke. A tambah, kan ada sebelum kan A, sorry 2A ya, tambah N kurang 1 kali B, kan sebenarnya gitu. Nah, cuman ini kita pakai rumus ini kenapa? Karena ribet di sini ya. Kita pakai yang UN, langsung UN. Jadi kenapa? Karena di sini kita udah punya
yang terakhir nih bentuknya. Udah ada kayak rumus gitu, UN-nya, rumus UN-nya gitu loh ya. Yang terakhir ya gitu. Kita hapus dulu sini. Jadi ini bukan ini lagi rumusnya, yang kita pakai A tambah UN. Nah ini sama aja. Ini kalau dijabarin ya tadi sih gitu ya. Nah jadi sekarang kita masukin SN-nya setengah kali N, A-nya 2 kan. Nah A-nya 2. Oke, A-nya itu 2 tambah UN. Nah UN-nya ini UN ya, 5N kurang 3. Nah terus kita kayak agak maksa, nanti buka samping aja ya. Ini kita bisa olah, masih ada yang bisa dioperasikan. Ini 5N tetap 2 kurang 3 min 1. Nah ini kita kalikan, hasilnya setengah N kali 5N. Berarti hasilnya, ingat ya, setengah dikali 5 itu kalau perkalian tuh yang pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Setengah kali 5 itu kan 5 per 1. Jadi 1 kali 5, 2 kali 1, 1 ya. Jadi hasilnya 5 per 2. 5 per 2 N kali N ya N kuadrat. Oke, kurang setengah N kali min 1 ya, min setengah N. Nah inilah dia rancangan formula kita. Oke, sekian, barakallah, terima kasih ya, semoga paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.